Orang kaya di dalam Islam bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang tanahnya luas, bukan orang yang saldonya miliaran, triliunan. Bukan itu orang kaya, Pak. Orang kaya itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun, sudah berapa anak yatim dia sekolahkan sampai S1, S2, S3, dokter, habis Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita maghrib ini. Ba'da maghrib kita duduk di sini. Dialah Allah taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang mampu menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Ya bang, seluruh dunia mau bunuh kita takkan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Jadi enggak usah takut. Seluruh dunia mau selamatkan kita pun takkan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Jadi hadirin sekalian, kita harus mengenal Allah. Inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Pak, takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat, menyerah, angkat tangan kepada Allah. Maka hadirin sekalian, supaya kita bisa kenal dengan Allah, sibukkan diri dengan Allah. Sibukkan diri bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah. Barulah kebesaran Allah hadirin akan masuk ke dalam hati kita. Hari ini kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan teman-teman, kenal sifat teman, sibuk dengan keluarga, kenal sifat keluarga, sibuk dengan ternak, kenal sifat ternak. Tapi itu bicara Allah susah banget. Orang hari ini Pak menyebut Allah itu diganti-ganti, tergantung yang di atas. Udah dari sononya, paling top dia bilang Tuhan Pak. Gak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Maka mulai hari ini kita semua stop bicara selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Gak ada yang serupa dengan Allah, tidak beranak, tidak ada peranakan. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Maka siapa saja yang mengenal Allah, saya yakin Pak, ketika sifat takwa dan tawakal masuk ke dalam hati kita semua, kita tidak ingin lagi orang tahu masalah kita. Orang yang bertawakal itu siapa? Guru saya sampaikan, orang yang bertawakal itu orang yang tidak mau menceritakan masalahnya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan dia tidak mau orang tahu masalah dia Pak. Rasulullah salat di belakang, salat berjamaah, di belakangnya ada sahabat-sahabat. Tiba-tiba jatuh pingsan tuh Pak, Abu Hurairah radhiyallahu. Pingsan. Orang-orang sangka dia sedang sakit ayan, epilepsi. Ketika dia angkat hadirin mulia, ternyata di dalam sarung beliau ada 3 batu untuk menganjal perutnya. Lagi lapar. Beliau tidak mengadukan kelaparannya kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, itu tawakal hakikatnya itu seperti itu hadirin. Pernah Nabi datang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra. Nabi ucap salam 3 kali tak ada jawaban. Akhir terdengar lirih dari dalam rumahnya, waalaikumsalam. Terbuka pintu hadirin mulia, ternyata Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah, tak sanggup meluruskan hijabnya dan mulutnya, bibirnya pucat pasi, gemetar, tiba-tiba terjatuh. Nabi peluk dia dan angkat menangis. Ada apa putriku? Kenapa kau begini? Ternyata udah 3 hari nggak makan. Dia tidak mengadukan kesusahannya kepada ayahnya. Ayah suamimu mana? Sedang berdakwah, belum pulang.
Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya Allah, Maha suci Engkau yang telah memberikan kefahaman agama yang mendalam kepada putriku." Kita hari ini Pak ada masalah dikit langsung cari orang kaya, pikir siapa yang bisa bantu saya, bank mana yang bisa tolong saya, dukun mana yang bisa bantu saya. Aina Allah, mana Allahnya? Maka mulai hari ini kita latihan Pak, memperbaiki iman kita. Ini iman ini penting Pak. Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah saja, titik, tidak ada komanya Pak. Yang berkuasa hanya Allah, selain Allah tidak punya kekuasaan. Selain Allah ini makhluk, semua makhluk dikuasai oleh Allah. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati tak punya kekuasaan, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa mutlak. Itu iman Pak. La ilaha illallah. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Kita tidak berpisah, namun Allah yang pisahkan kita. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas, setiap perkataan. Itulah tauhid, itulah iman. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Ya Pak. Jadi beda orang-orang musyrik dengan orang mukmin itu bedanya mudah membedakan. Suruh dia bicara. Orang musyrik tak pandai sebut nama Allah. Kita tidak berjalan hadirin, namun kita diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan gak lama lagi kita semua akan mati. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya ini gak lama lagi. Ini Pak, gak lama lagi. 60 and 70 years, 60-70 tahun. Ada yang 100 tahun umur di sini? Nggak ada. Ada? Jadi hadirin sekalian, kenali Allah. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman. Ketika di hati ada kebesaran Allah, hadirin sekalian, ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada makhluk di hati, dunia di tangan, di hati jangan. Nah, mobil taruh di garasi, jangan masuk hati. Istri disayang saja, jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Berat ini Pak. Mengeluarkan makhluk dari hati ini berat. Mengeluarkan anak yang cakep-cakep, yang pintar-pintar dari hati itu berat Pak. Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak laki-laki, 12 orang anak. Satunya gantengnya kelewatan. Siapa namanya? Yusuf. Sehingga 11 orang anaknya Nabi Yakub ini cemburu Pak. Betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf. Cinta betul kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Allah cemburu hadirin sekalian. Allah pisahkan mereka 40 tahun Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran putranya. Lahir itu Ismail alaihissalam, ganteng anaknya Pak. Cerdas anaknya, masih kecil. Allah tes nih, Ibrahim ini mencintai anaknya melebihi aku atau tidak. Suruh tinggalkan. Di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, di Bakkah al-Mubarak. Belum Makkah namanya waktu itu Pak, Bakkah. Belum ada bangunan Ka'bah yang seperti hari ini yang kota itu. Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan putranya dan istrinya yang tercinta Hajar, ibunda Hajar, bertahun-tahun Pak. Ada yang katakan 13 tahun. Tidak ikut menafkahi anak, tidak ikut menyayangnya anak, membesarkan anaknya. Pulang-pulang, anak sudah mulai tumbuh remaja. Jadi anak yang saleh. Terpincut lagi hatinya Nabi Ibrahim melihat anaknya yang saleh itu Pak. Allah tes lagi, hei Ibrahim, sembelih itu anakmu. Berani enggak gitu? Betul enggak kau mencintai aku melebihi anakmu? Hati-hati Pak, kalau punya anak nih jangan biasa-biasa saja, jangan terlalu cinta. Jangan takut kali Pak sama anak. Jangan takut sekali kehilangan istri. Takutlah hanya kehilangan Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapat ke segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat jabatan, popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena itu semua Pak. Iya Pak. Ini penting Pak, ini gak main-main ya Pak. Lihat memuji seseorang, Masya Allah. Lihat keindahan sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Berjanji jangan lupa ucapkan insyaallah. Hilang barang hilang seseorang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas, bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim dibakar api Pak, menggigil kedinginan. Bukan es yang masih dingin, Allah yang ngasih dingin.
Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rabb, ya Allah, kekasihmu Ibrahim menggigil kedinginan. Ketika Allah perintahkan itu api, ya narkuni bardan, hai api jadilah dingin. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Satu orang bertanya kepada beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan, ketika aku dibakar. Api tak mampu membakar tanpa izin Allah, pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. Sudah diasah itu, hadirin sekalian. Pisau itu sudah diasah sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Saya tahu, masya Allah. Ada Pak Yoyo di sini nih. Pak Yoyo ini wali kota Batang dulu, Bupati Batang dulu, Pak, yang sering masuk TV itu, masya Allah. Nampak ajib. Aman Wamena Pak. Beliau ada Wamena, ada bisnis di Wamena Pak, masya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Jadi hadirin sekalian, Allahu Akbar. Besarkan Allah. Berhenti membesarkan pamanmu, bapakmu, kakekmu, apalagi dirimu. Orang nggak perlu tahu siapa kita, Pak. Bapak nggak perlu tahu siapa nama saya, dari Sulaiman itu orang mana, sekolah di mana, nggak perlu tahu, Pak. Berapa istrinya, berapa anaknya, nggak usah kepo. Jangan orang kepo kan, berapa, Pak? Yang perlu kita tahu siapa Allah, karena itu yang ditanya di kubur. Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Allah. Ya Allah. Maka mulai hari ini puji-pujilah Allah. Ya. Duduk, oh tidak duduk kita Pak, kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada tapi kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, Pak. Ateis semua orang, gak percaya ada Allah, kata semua sepakat manusia, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Mohon maaf Pak, sebelum langit itu ada, Allah sudah ada, Pak. Jadi Allah itu maha suci dari segala penjuru mata angin. Nggak usah dibayangkan di mana Allah, bentuknya Allah gimana, duduknya di mana, kursi Allah bagaimana, nanti gila antum, Pak. Tahu, saya pernah baca kitab, dalam kitab tauhid itu dijelaskan Allah kuasa, Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. Jangan dipikirin gila, Pak. Nanti antum gila, jangan, bener. Iyain aja deh. Ya. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, dia tetap jadi presiden, dia tetap jadi gubernur, dia tetap jadi wali kota, bupati. Tapi seluruh mata manusia jijik lihat muka dia, bisa Pak? Lihat muka dia memuntah orang, Pak. Bisa, Pak? Kemuliaan in the hand of Allah, dalam genggaman Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina. Ya. Jadi kebahagiaan itu dalam genggaman Allah, Pak. Dapatkan Allah. Kalau di hati sudah ada iman, ajib. Barulah kita seperti para sahabat. Sahabat salafus saleh. Orang-orang, kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kau ikuti salah satu dari mereka, kalian selamat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang awal yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sahabat itu menolak dunia dengan kedua tangannya, Pak. Kita meraih dunia dengan kedua tangan kita, itu beda kita. Sahabat itu takut dengan dunia, Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Iman mereka sempurna, Pak. Mereka yakin betul rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab.
Sehingga doa mereka beda dengan doa kita, Pak. Doanya Nabi, Pak, kita kalau aminkan mungkin tak mampu mengaminkan doa itu, Pak. Ya, saya pernah duduk di majelis, ustaznya doa, ya Allah berkahi hidup kami, amin. Ya Allah berangkatkan haji umrah, amin. Ya Allah angkat penyakit kami, amin semua. Satu ketika ustaznya ngomong, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Samping saya bilang, astagfirullah. Enggak amin ya Allah, ini astagfirullah. Enggak amin langsung, Pak. Itu hadis sahihnya sama semua ustaz-ustaz, Pak. Itu doa yang diajarkan Rasulullah dan diaminkan seluruh sahabat. Allah, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Aminkanlah, Pak, aminkan, Pak. Amin. Matikan kami dalam keadaan miskin, bangkitkan kami bersama orang miskin. Seluruh sahabat pengen miskin, tapi ternyata sejarah mencatat yang kaya banyak, Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, banyak lagi sahabat-sahabat yang miliuner, multi-bilioner, infakkan 100 ekor onta, 1000 ekor onta, 700 ekor kuda. Biasa, Pak. Sama seperti kita semua, kita pengen kaya, yang miskin yang banyak. Dulu sahabat semua pengen miskin, ternyata yang kaya yang banyak. Yang berlaku hanya keinginan Allah. Tapi coba bayangkan, Pak, hadirin sekalian, ibu-ibu semua bayangkan, orang yang ingin miskin, ternyata Allah kayakan dia. Apa yang akan dia lakukan? Give, 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 give. Ringan tangan dia bersedekah. Bangun masjid habis duitnya. Ada jamaah dakwah berangkat, ada bantuan orang bencana alam habis miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Sahabat itu untuk diri mereka 10.000 rupiah, Pak, hitung-hitungan, Pak, kalau sekarang dirupiahkan. Tapi 10 miliar untuk akhirat, foya-foya mereka. Mereka faham hakikat rezeki. Rezeki itu apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Siapa? Jadi tanda-tanda iman itu apa? Nih, coba periksa hati kita masing-masing. Tanda-tanda iman masuk ke dalam hati, datangnya dunia tidak mengembirakan hati, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Itu tanda-tanda baru masuk, Pak. Kita hari ini dapat duit 1 miliar, Pak, berubah cara jalan, Pak. Cara bicara berubah, cara duduk berubah, cara manggil, heh, sini kamu, beli nasi padang dulu, bos kan. Sahabat tidak ngaruh, Pak. Datangnya dunia tak mengembirakan hati mereka, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dia tahu itu cuma sebelah sayap nyamuk saja. Itu hanya sementara saja. Itu hanya tetesan air. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas. Tidak usah sebenarnya ini dah, nih, Nah, ini dunia, Pak. Hari ini orang rebutan itu tetesan air, Pak, mengabaikan samudra yang luas. Sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Sibuk mengajar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Iya, Pak. Berapa banyak kita lihat orang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang pengen punya mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah, udah siap semua, Pak, tinggal ijab kabul, mati sebelum ijab kabul. Ya. Maka sahabat betul-betul mengenal hakikat dunia. Dia tahu dunia ini sementara saja. Dunia ini tempat ujian saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Dunia ini semua tipu-tipu, Pak. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya, kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya, kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Semua panggung sandiwara. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Maka santai saja, Pak, sama dunia ini, Pak. Santuy saja. Woles. Ya, Pak, ya. Slow kata anak-anak muda. Kita akan salat isya berjamaah dan kita istiqamah sampai mati sehingga kita husnul khatimah. Amin. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.